Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam rahmatan lil alamin wa raddal ladinal Islam ala syakiril akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ala mafarril layali waz zaman amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala rangkaian karunia, nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga, kerabat dan sahabatnya. Insyaallah mudah-mudahan dengan selalu istiqomah kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua min zarid dunya ila zaril akhirah. Tidak pula khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, suatu sikap konsisten dan istiqamah, integritas untuk kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong min ibadis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid wal Akbar wal Hikayah berkata, qala Syafi'iyyu rahimahullah, asyadul a'mali salasatun, al-judu minal qillati wal wara'u fil khalwati wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhafu. Imam Asy-Syafi'i telah berkata, asyadul a'mali salasatun, amal yang paling berat itu ada 3 perkara. Yang pertama, al-judu minal qillati, yaitu bersikap murah hati, bersikap dermawan. Bersikap dermawan dikala kita dalam kondisi sempit atau susah. Ini adalah amal berat yang pertama. Apabila seseorang serba ada atau kaya, mungkin bisa bersikap dermawan dan bisa memberikan infak serta sedekahnya kepada orang lain. Namun mampukah kita tatkala kondisi sedang sempit, sedang susah, kondisi sedang payah, apakah kita mampu ataukah tidak untuk bersikap dermawan dan murah hati? Ini adalah hal yang paling sulit, kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu bersikap murah hati dikala sedang sempit, susah atau serba kekurangan. Orang kaya berinfak wajar, akan lebih hebat lagi jika dalam kondisi sulit dan sempit kita mampu untuk bersikap dermawan dan berbagi dengan sesama kita. Bukankah Allah Ta'ala telah menjelaskan di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra, yaitu mereka yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, bermurah hati pada sesama. Hadirin rahimakumullah, berbagai sejarah telah membuktikan bagaimana Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah,
seorang suri tauladan yang harus dijadikan contoh, di mana beliau selalu bersikap dermawan dan bermurah hati. Bukan hanya ketika dia kaya, ketika beliau dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan kompatibel, namun justru tatkala beliau dalam keadaan susah dan sempit, beliau tetap melakukan yang namanya murah hati dan dermawan. Bagaimana dengan para sahabat? Apakah mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW? Begitupun demikian dengan para sahabat. Kita baca dalam sejarah ketika mobilisasi perang menjelang perang Tabuk, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menginfakkan separuh dari harta yang dimilikinya untuk kepentingan perjuangan Islam. Bahkan dalam sejarah bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendermakan seluruh harta kekayaan beliau demi kepentingan tegaknya Darul Dinul Islam. Inilah yang pertama jamaah rahimakumullah, amalan yang paling berat menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu al-judu minal qillati, yaitu bersikap murah hati, bersikap dermawan ketika kita dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, amalan yang paling berat menurut Imam Asy-Syafi'i adalah wal wara'u fil khulwati, yaitu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar dikala kita lagi sendirian. Karena makna al-wara' dalam kamus bahasa Arab itu disebutkan, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dan menjaga diri dari maksiat. Inilah amalan terberat yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i, yang yaitu al-wara'u fil khulwati, menjaga diri dari segala hal maksiat dan hal-hal yang haram. Mungkin dikala kita ramai, apabila kita lagi berkumpul dengan banyak teman dan dalam khalayak ramai, mungkin kita malu melakukan maksiat atau perbuatan kotor. Namun apakah kita mampu untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan dan melakukan hal yang haram dikala sedang sendirian atau tidak ada orang lain yang melihat kita? Ini adalah amalan yang terberat. Justru ketika kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang paling berat ini, maka insya Allah timbangan pahalanya akan begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah amalan terberat kedua, yaitu wal wara'u fil khulwati, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dan menjaga diri dari kemaksiatan dikala sedang sendirian. Makanya sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Sa'ad mengatakan dalam sebuah qaul, janganlah engkau menjadi wali Allah dikala dalam keadaan ramai, engkau seakan-akan pencitraan dan sebagainya. Tetapi justru ketika engkau sedang sendirian, ketika tak ada orang yang melihatmu, justru engkau menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kemudian amalan yang ketiga menurut Asy-Syafi'i rahimakumullah, amalan yang terberat adalah wa kalimatul haqqi inda mayyurja wa yurkhab, yaitu mengatakan kebenaran, mengatakan yang hak di hadapan orang yang berkuasa, di hadapan orang yang ditakuti, di hadapan orang yang memiliki jabatan tinggi. Apakah kita mampu mengatakan kebenaran di hadapan orang yang memiliki status sosial atau jabatan yang tinggi di atas? Mungkin ketika kita menegur kawan sederajat, kita wajar adanya. Namun apakah kita mampu melakukan ketika harus menegur orang yang jabatannya dan status sosialnya di atas kita? Wa kalimatul haqqi indal mayyurja wa yukhaf, mengatakan kebenaran atau kritik membangun merupakan amalan terberat, kata Imam Asy-Syafi'i. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa berat? Karena resikonya juga berat. Resikonya bukan sekedar dicela, dicemooh. Resikonya bisa dipersekusi, diburu, dipenjara, dan bahkan bisa menjadi target pembunuhan dan pembantaian. Nyawa kita menjadi taruhannya. Inilah resikonya berat. Amalnya berat, namun pahalanya juga subhanallah adalah pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita dapatkan sebagaimana yang kita dapatkan dari sejarah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika mengungkapkan kebenaran di hadapan para pembesar Quraisy. Hadirin, di mana Rasulullah bahkan yang beliau hadapi bukan hanya cemoohan, hinaan, bahkan beliau akan dibunuh oleh para pembesar Quraisy. Kita baca dalam sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan ancaman ketika mengungkapkan kata-kata kebenaran di hadapan raja penguasa Imperium Babilonia, Namrud laknatullah. Kemudian Nabi Ibrahim bahkan dibakar hidup-hidup. Begitupun bagaimana dalam sejarah Nabiullah Musa alaihissalam ketika melontarkan kalimat-kalimat kebenaran di hadapan pembesar dan raja Mesir yang itu Fir'aun dan kabinetnya. Apa yang kemudian Musa dapatkan? Beliau dikejar-kejar, akan dipenggal dan diburu oleh Fir'aun dan tentaranya. Ini adalah amalan yang amat sangat berat. Kalau kita mampu melaksanakannya, maka insya Allah timbangan pahalanya di sisi Allah sangatlah berat dan memberikan keberkahan min zaril dunya ila zaril akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 amalan yang berat inilah yang insya Allah mudah-mudahan dapat kita realisasikan dalam kehidupan dan konteks kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, serta menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Semoga Allah menjadikan negeri kita, negeri yang kita cintai, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ja'alallahu wa iyyakum minal mubinal karim wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzal jannati li'ibadihil atqiya wa anja minan nari man baddala bil ihsan kullal munkarati wal fahsai wa wasa'a qabra man takhallaqa bil akhlaqil ulama'i wal awliya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi imamil budala ila iwal kurama iwan najina min jami'il maqarihi wal aswa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslihum ya rabbal alamin. Allahumma anjil alainal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ya Rahman ya Rahim iskina ya Rabbal Alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anjil alaina min barakatis samai wa akhrij lana min khairatil ardh wa barik lana fi simarina wa zuru'ina
وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.